Halo teman-teman semuanya, terutama anggota Coder Divisi Data Engineering. Di sini saya akan membahas tugas pada pertemuan kedua, yaitu tentang NumPy. Oke, jadi kemarin kami memberi tugas, ada 2 soal ya. Namun sebelum ke pembahasan tugas, saya akan mengulas sedikit apa yang kita pelajari pada pertemuan kedua itu. Pada pertemuan kedua ada coding session dari Kak Rendika ya. Nah, di sini cukup banyak yang kita pelajari, mulai dari introduction NumPy, sama bagaimana cara install NumPy. Selanjutnya ada penggunaan basic function dari NumPy itu sendiri. Jadi bagaimana cara membuat NumPy, cara ngeprintnya, cara cek tipe datanya, cek dimensinya, terus indexing array, cek tipe data NumPy, terus ada shape dan reshape. Shape ini untuk membuat array dengan ukuran yang kita inginkan. Kalau reshape mengubah dari ukuran awal ke ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya ada iterating, menggunakan for biasa, terus ada juga menggunakan editor. Terus ada joining, ada splitting, searching, sorting, dan filtering. Terus di sini ada mencari produk di sebuah array ya, pakai .prod. Nah, terus kita juga sempat mencoba fungsi dari NumPy.random. Ada run in, run, choice dengan kondisi, terus ada run n, ada shuffle. Nah, yang selanjutnya ada matrix in NumPy. Di matrix in NumPy kita ada NumPy.identity, nanti akan membuat matrix identitas. Terus ada matrix ones, terus generating arrays menggunakan dot array atau dot linspace. Terus ada matrix operation, pertambahan antar matrix, pengurangan, dan perkalian. Yang terakhir ada transpose. Oke, mungkin singkat langsung ke pembahasan. Jadi tugas kedua, langkah pertamanya adalah kita harus mengimport library yang kita butuhkan ya. Karena di sini kita menggunakan NumPy, jadi kita cukup untuk mengimport NumPy. Seperti itu. Saya mengimport NumPy dengan alias np. Terus saya cek versinya, versi NumPy saya adalah 1.21.5. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan tugas ya. Pembahasan tugas yang pertama adalah buatlah contoh program dengan menggunakan fungsi NumPy sekreatif mungkin. Oke, di sini saya menggunakan NumPy.once. NumPy.once itu memiliki parameter shape dan dtype dan akan mereturn out nd array. Seperti itu ya. Nah, di sini saya membuat variabel a yang isinya adalah np.once yang parameter shape-nya adalah 5,2,3. Artinya apa? Ini akan menjadi metrik 3 dimensi karena shape-nya ada 3 value-nya. Terus di tab-nya adalah integer, maka nanti elemen dari array tersebut adalah integer. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau mau buat 2 dimensi, mudah saja, cukup kita ganti. Nah, akan jadi 2 dimensi, 5 baris, 2 kolom. Seperti itu. Lanjut, saya menggunakan numpy.reshape. NumPy.reshape memiliki parameter memiliki dua cara pemanggilan ya. Bisa np.reshape, bisa juga langsung manggil variable.reshape seperti itu. Nah, di sini ada ya ini kita balikin dulu 5,2,3 ya tadi ya. Nah, di sini ada variabel b. B merupakan array A yang di reshape jadi 10,3 seperti itu. Jadi yang tadinya dia itu 3 dimensi, kita ubah menjadi 2 dimensi. Seperti apakah A itu, seperti apakah B itu? Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi dia punya 10 baris dan 3 kolom. Nah, cara pemanggilan yang lain bisa seperti ini. Jadi np.reshape, terus variabel nampaknya apa, terus size-nya berapa, size shape-nya berapa. Nah, terus kita nyoba deh. Kita ubah
si A ini tetap jadi 3 dimensi, cuman besarnya kita ubah jadi 3,5,2. Nah, juga bisa. Jadi berapapun bisa, tapi dengan ketentuan seperti ini. Nah, misal kita ubah 332, apakah masih bisa? Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Karena dalam merubah shape dari sebuah array, kita nggak boleh mengubah banyak elemennya. Pada variabel A, kita mempunyai array 3 dimensi dengan ukuran 5,2,3. Nah, elemen dari array tersebut adalah, simpel aja cara menghitungnya ya, kita kalikan aja value setiap dimensinya. Jadi 5 kali 2, 10, 10 kali 3, 30. Nah, sedangkan kita membuat 3,5,2. Nah, ini tadi bukan 2 ini. 332 ya. 332. 332. Berarti berapa jumlah elemennya? 3 kali 3, 9. Kali 2, 18. Nah, makanya tidak bisa. Kalau kita coba 352, jelas bisa, karena jumlahnya sama-sama 30 elemennya. 10,3 juga bisa. Nah, misal kita ubah jadi 4 dimensi. Bisa juga. Berarti bagaimana caranya dapat 4 dimensi yang nilainya 30? 2 kali 5, 10. 10 dikali 2, 20. Oh, kurang pas ya kayaknya kalau 30 elemennya ya. Berarti kita balikin 3 dimensi tapi jumlah lain. Coba berapa? 6, 5. Nah, hitungannya ini nanti jadi 1 kolom, 5 baris, 6 ruang ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada numpy.rand dari numpy.random. Jadi di sini saya membuat array C yang hasil generate dari numpy.random.rand yang ukurannya 3,2, D juga demikian, dan E adalah C dikurangi D. Nah, ini kalau kita perbarui, nah, dia itu array C nilainya itu 0,4 sekian, dan array D itu 0,5 sekian. Oke, clear, dan hasil C min D itu adalah E ini. Bagaimana bisa terjadi? Ya cukup simpel. Pengurangan pada array itu kita cukup mengurangi indeks yang seletak pada array A dan array pertama dan array kedua. Jadi contohnya array C min D, array seletaknya berapa? Misal ini 0,0 kan. Di array C ya dikurangi array D yang 0,0 juga. Indeks 0,0 maksudnya ya. Jadi 0,47 sekian dikurangi 0,58 sekian. Hasilnya seperti ini. Begitu juga seterusnya. Kalau yang ini berarti berapa? Indeks 2,1. Ya dikurangi array D juga, tapi yang indeksnya 2,1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perkalian metrik tanpa library NumPy. Oke, jadi kalau kita membuat suatu program yang ingin kita buat, kita itu harus memahami sesuatu yang akan kita buat tanpa program gitu. Jadi kita tidak akan bisa membuat sesuatu yang akan kita programkan kalau kita tidak memahami konteks tersebut. Nah, seperti itu. Nah, konsep dari operasi hitung untuk perkalian metrik adalah mengalihkan elemen-elemen baris pada metrik pertama, dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Oke, jadi nanti dia itu hasil perkalian ini sama ini itu nanti AP ditambah BR, terus indeks 0,1-nya AKI ditambah B kali S, seperti itu, dan indeks ke 1,0-nya C kali P ditambah D kali R, dan seterusnya. Nah, terus ini, setiap anggota elemen metrik dikalikan dengan anggota elemen metrik lainnya sesuai urutan dan aturan yang berlaku pada perkalian metrik ya. Seperti itu tadi urutannya.
Ini kali ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Ini kali ini. Seperti itu. Nah, sehingga perkalian metrik itu hanya bisa dilakukan ketika banyaknya kolom metrik pertama sama dengan banyaknya baris pada metrik kedua. Jadi AM kali N. Jadi kali BN kali M sama dengan JM kali M. Jadi nanti hasil perkalian metrik sendiri itu nanti hasilnya adalah M adalah jumlah baris metrik pertama dikali jumlah kolom metrik kedua. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Saya membuat metrik A dengan ukuran 2 kali 3. Dan ada metrik B, ukurannya 3 kali 2. Apakah bisa dikalikan? A sama dengan 2 kali 3, ukurannya B 3 kali 2. Bisa, karena jumlah metrik kolom baris pertama sama dengan jumlah baris metrik kedua. Jadi bisa ya. Terus hasil perkalian metrik sama dengan baris metrik A dikali kolom metrik B. Tadi baris metrik A berapa jumlahnya? 2. Terus kolom metrik B berapa? 2. Berarti 2 kali 2. Nah, maka dari itu kita membuat variabel result ya yang size-nya adalah 2,2. Seperti itu. Ini untuk menyimpan hasil dari perkalian metrik. Oke. Tadi kita lihat kembali bagaimana caranya seperti ini ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini saya mengeprint beberapa variabel len A dan len B dan len B indeks ke 0 ya. Biar kita tahu, karena ini nanti kita butuhkan dalam membuat operasi perkalian metrik. Nah, len A, panjang dari metrik A itu 2. Kenapa 2? Karena dimensi terluarnya 2. Terus B, kenapa 3? Karena dimensi terluarnya 3, alias barisnya ada 3, seperti itu. Kalau len B 0, B indeks ke 0, kenapa? Dia itu 2, karena B indeks ke 0 itu apa? Baris ke 0 berarti. Nah, B baris ke 0 elemennya berapa? Ada 2, makanya itu len B indeks ke 0 adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke perkaliannya ya. Jadi dalam perkalian matriks, ini saya menggunakan nested loop ya. Jadi for I in rank len A, terus masuk looping lagi for J in rank len B indeks ke 0, terus masuk lagi ke looping K in rank len B. Nah, di sini baru ada operasi perhitungan. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Result IJ. Nah, semua looping itu kan dimulai dari 0 ya. Berarti result 0,0. Berarti di mana letaknya? Kita punya variabel result, ukurannya 2 kali 2. Kalau result 0,0 berarti ada di sini. Garis ke 0, kolom ke 0. Ya. Nah, itu nilainya ditambah dari AIK. AIK mana? Karena semuanya masih 0, berarti A00 ya. A0 berarti baris ke 1 dan kolom ke 1. Berarti ini 2. Dikali BKJ. BKJ berarti mana? Sama, masih 0,0 ya. Berarti ini baris ke 0, baris ke 1, kolom ke 1. 2 kali 2 hasilnya 4. Seperti itu. Nah, terus setelah udah ditambah, gimana step lanjutnya? Masih balik ke looping yang K ya. Karena apa? Karena len B sendiri itu adalah 3. Jadi nanti ada 3 perulangan. Kita baru 1, berarti masih ada 2 lagi. Nah, IJ masih 0, K-nya sekarang 1. Nah, sekarang kita lanjut. IJ, result IJ, berarti masih sama dia di sini. Itu ditambah sama dengan AIK. Nah, I kan 0, A0, K-nya udah ditambah jadi 1. A01, berarti mana? A baris ke 1, kolom kedua. Nah, berarti ini 1 dikali BKJ.
BK B1 0. Berarti baris kedua kolom ke 1. Berarti 1 kali 5. Nah, tadi kan 2 kali 2. Sekarang 1 kali 5. Nah, nanti selanjutnya looping K yang ketiga itu 2 kali 3. Nah, karena ini udah selesai loopingnya, dia balik lagi ke J. Karena len B0 adalah 2, dia ada looping lagi, masuk ke K lagi. Seperti itu. Cuman yang selanjutnya nanti J-nya itu 1. Berarti 01. Berarti dia akan ngisi yang ini. Bagaimana cara yang ngisi ini? Ya, nanti tinggal ini dikalikan ini. 152 ini. Seperti itu. Makanya hasilnya adalah ini. Coba kita kontrol enter. Nah, ini hasilnya. Mungkin kalau bingung bisa kalian ulangin ya, emang harus pelan-pelan. Intinya konsep perkalian metrik harus kita pahami dulu. Bagaimana mendapatkan result 0,0. Katakan ini variabel result, terus ini 0,0. Nah, mendapatkan result 0,0 ini bagaimana caranya? Oh, caranya itu harus ini dikali ini ditambah ini kali ini. Seperti itu. Ya, coba kita cross check dulu. Oke. Apakah benar jawaban kita? Kita cross check di sini. 212, 121. 2, 12, 121. Terus 215532. 215532. Begitu. Kalkulat 15 11 15 13. Oke, benar ya. Nah, mungkin itu saja untuk tugas yang nampak ya. Bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, nanti bisa mengumpulkan juga, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi, dan juga modul sekaligus file pembahasan juga ya. Oke, terus untuk tugas Pandas akan dijelaskan oleh Kak Rendika seperti itu. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Nah, oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Oh, bukan. Maaf, bukan hanya pagi. Mungkin kalian nontonnya malam, siang, atau sore, terserah kalian ya. Nah, di sini aku ingin memberikan pembahasan mengenai tugas untuk pertemuan 3 kemarin. Nah, oke, mungkin langsung aja ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan tugasnya, kita akan review sedikit, kayak ingat-ingat doang mengenai pembelajaran apa yang kita pelajari di pertemuan ketiga gitu. Nah, di pertemuan ketiga kebetulan ada 2 sesi ya teman-teman. Sesi pertama itu dijelaskan oleh Kak Wisnu. Nah, lalu untuk sesi kedua itu dijelaskan oleh aku sendiri gitu. Nah, di sini untuk sesi pertama kita belajarnya apa aja sih? Kalau kita ingat-ingat kemarin kita belajarnya Introduction Library Pandas. Lalu di sini ada sesi pertama juga di sini uh, creating, reading dan writing untuk data frame ya, menggunakan Pandas di sini. Nah, lalu di sini ada indexing, selecting, assigning. Nah, ini menggunakan beberapa juga menggunakan Pandas, juga kayak df.log ini emang dari Python-nya gitu sendiri, indexing. Nah, lalu di sini ada summary function dan maps. Ya, lalu di sini ada grouping untuk sesi kedua ya, ada grouping yaitu kayak group by gitu di Pandas. Lalu ada sorting juga di sesi kedua. Lalu ada gimana sih cara ngecek data types di Pandas, tipe datanya gitu. Lalu di sini ada untuk mengecek missing value pada data frame di Pandas gitu. Nah, lalu mungkin langsung aja kita bahas tugasnya yang kemarin telah diberikan ya di grup juga. Udah di-share linknya juga. Untuk yang pertama, sebentar, full screen dulu. Nah, mungkin untuk yang pertama, oh ya, sebelumnya kita lihat dulu. Soalnya ada 19 soal. Sama import library-nya berarti 19 soal. Nah, di sini mungkin untuk import library aku gak bakal anggap soal ya karena cuma library doang gitu. Kan kayak biasa langkah-langkah.
umum untuk programmer. Jadi aku di sini makainya yaitu library-nya Pandas sama NumPy doang. Nah, dan aku merasa perlunya itu doang, nggak perlu yang lain. Jadi ya simple. Lalu untuk soal yang kedua, nah soal yang pertama, maaf, berikan aturan menggunakan Pandas untuk menampilkan row kolom sebanyak 20 saja. Nah, di di pembelajaran materi kemarin juga aku sempat singgung bahwa kalau PD, kalau mau kita batasin, misal barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa, nah kita bisa menggunakan ini pd.set_option display.maxRow. Nah, di sini max row berarti ini untuk baris, 20 baris. Lalu di sini kalau max kolom berarti ini untuk kolom gitu, teman-teman. Nah, mungkin kita run dulu dari atas ya. Nah, lalu untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini ada soal disuruh untuk membuat data frame menggunakan dictionary. Nah, ukurannya sendiri 3,4 ya. Berarti 3 itu adalah barisnya, 4 itu adalah kolomnya gitu. Dan disuruh buktikan bahwa ukurannya telah sesuai. Nah, kalau di sini aku buatnya seperti ini. Coba aku tunjukkan ya. Ini bebas ya teman-teman, ini kreatif kalian juga. Nah, aku buatnya kayak gini. 3 baris, yaitu 2019 sales sampai 2021 sales. Ada apple, banana, grape, mango gitu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kita ngebuat list ya. Nah, ini aku buat listnya ada yang pakai random random, pakai NumPy. Lalu aku bisa buatnya dengan manual juga bisa gitu. Nah, kalau misal kalian bingung, ini hasilnya apa sih random random ini? Coba kita run ya. Dia hasilnya angka random dari 0 sampai 100. Bentar. Eh, ini kurang ini. Nah ini. Jadi setiap aku berubah, lihat, aku ngeran di line yang 62 ya, tak run lagi. Nah, angkanya bakal berubah gitu. Ya kan ini kan cuma buat contoh, jadi kalau berubah pun nggak masalah. Nah, oke, mungkin itu untuk nomor 2 ya. Oh ya, untuk pembuktiannya kita bisa pakai dot shape. Nah, 3,4 sesuai, oke. Nah, oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada masukkan atau import atau read file yang telah dikirimkan bernama golf.csv. Nah, kemarin kan juga udah dikasih juga ya untuk datasetnya. Nah, ini namanya golf.csv. Jadi ini berisi tentang nama-nama pemain, juga klub, juga posisinya di mana, mencetak golnya berapa, mainnya berapa kali gitu, yang match played gitu kan. Nah, habis itu kita langsung pakai pandas di sini pd.read_csv karena file kita CSV ya, ini ekstensinya. Nah, kalau misal ekstensinya Excel gimana Kak? Ya tinggal diubah aja gini. Excel, Excel. Nah, gitu. Cuman ini bakal error. Nah, kan kenapa? Karena di sini CSV. Oke, kita kembalikan. Nah, lalu di sini eh, keempat ada reset index dari data frame agar indeksnya dimulai dari nol. Nah, ini kan dari satu ya. Nah, aku mau dari nol. Caranya gimana? Ya pakai df dot preset index. In place true ini buat apa? In place true ini buat biar kalian kan misal nggak pakai df ini, df preset underscore index. Nah, misal nggak pakai df in place true ini kan belum akuran ya. Ini belum akuran. Nah, coba kita cek dulu. Nah, ini masih satu ya. Kalau kalau aku lihat, nah di sini dia jadi nol gitu. Jadi nol. Tapi aku maunya itu biar nggak usah gini, biar nggak usah ribet-ribet df assign non lagi df kayak gini. Dia kan df ini disimpan ke sini gitu. Baru bisa bawahnya bisa sama gitu nilainya. Nah, kita pakai investor namanya. Jadi kita cuma cukup run sekali. Nah, dia bakal mengikuti ke bawahnya. Nah, ini serial ini nomor punggung ya teman-teman. Jadi kita perlu untuk nomor punggungnya gitu, bukan bukan nomor indexing gitu. Makanya aku minta untuk reset index gitu. Oke, mungkin itu untuk yang reset index dimulai dari nol ya, udah sesuai. Lalu di sini ada nomor 5, simpan seluruh kolom goals pada dataset ke dalam variabel AVG point dan cari rata-ratanya. Nah, di sini kita menggunakan aggregate function teman-teman. Yang aggregate function itu yang mana sih? Yang ini, .main. .main itu aggregate function. Nah, jadi langsung aja kita pakai df.goals. Nah, tadi kan dimintanya eh, kolom goals ya. Nah, jadi kita tinggal pakai ini. Sebenarnya ada dua tipe untuk mengambil kolom ya teman-teman. Ada yang kayak gini. Nah, ya kan? Ada yang kayak gini, pakai siku. Ada yang kayak gini, pakai df.goals. Gini. Nah, jadi terserah kalian mau pakai yang mana, ini sama aja gitu loh.
Biasanya aku pakai yang atas sih. Soalnya kalau yang atas kan biasanya kan kalau kolom kita kolom biasanya ada beberapa kolom yang pakai spasi gitu. Misal goals, penalty misal, misal gitu. Nah, ini kan nggak mungkin bisa kita gini dong. Nah, nggak bisa kayak gini. Dia bakal error. Makanya aku lebih sering pakai yang atas gitu. Kalau saranku pakai yang atas. Biasa kan pakai yang atas. Eh, nah, untuk mencari rata-ratanya langsung pakai mean aja, dot mean dalam kurung, maka dia akan nemu. Nah, kita langsung coba buktikan berapa sih rata-rata dari goals mereka itu semua. Rata 2,0 berapa-berapa ini. Ini adalah rata-rata dari goal pemain-pemainnya itu. Nah, lalu di sini ada selecting atau seleksi atau slicing data index ke 0, 10, 50, 170 dan tampilkan kolom player name, klub, dan posisinya. Dan simpan dalam variabel A. Nah, di sini kalau kita mau slicing, kan udah diajari oleh waktu sesi pertama tadi, waktu sesi pertama eh, pembelajaran ketiga itu, sesi pertama diajarin slicing, kita bisa pakai df.log. df.log, nah jadi di sini indexingnya. Ya kita tinggal kopas aja ininya. Misal kita kopas, nah tinggal kita Ctrl V gini, udah. Lalu kita ambil mau mau apa? Tampilkan kolom apa aja gitu. Yang ditampilkan kolom player name, club, dan positionnya. Nah, tinggal kita eh, apa namanya? Kayak ini df.log berarti ini kolom ini indexingnya, ini barisnya ke bawah. Yang ini mau kolom apa aja gitu. Dipisahkan dengan koma gitu. df.log dipeluk dengan kurung ini gitu. Oke. Langsung simpan ke A. Nah, dia muncul seperti itu. Lalu untuk soal yang nomor 7, munculkan nilai unik yang ada pada kolom klub dan simpan pada variabel tim. Nah, di sini kan untuk nilai unik itu gunanya buat apa sih? Nah, kita itu gunanya buat ngecek misal Real Madrid ini misal di kolom klub ini ada Real Madrid kah? Terus ada Bayern juga, ada apa gitu. Ada apa aja value-nya gitu. Jadi kita langsung run aja. Coba kita buktikan di dataset ini nih timnya ada apa aja gitu. Nah, oke, ternyata dia di sini ada timnya Real Madrid, Bayern dan lain-lain sampai sampai Besiktas ini ya, teman-teman. Nah, oke udah. Untuk nomor 8 munculkan banyak value. Ini contoh value-nya ya, karena yang kita munculkan itu value dari position. Nah, ini muncul dalam kolom position. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ini caranya cukup gampang, cuman kita pakai yang kayak tadi, df.position, atau mungkin kayak tadi df dalam kurung siku petik position itu bisa juga. Nah, lalu diikuti dengan dot value counts gitu. Value underscore counts, counts-nya pakai S, value-nya nggak pakai S ya teman-teman. Dalam kurung. Nah, langsung aja. Nah, jadi ini ketahuan di sini kayak misal ternyata forward itu pemain yang di depan itu ada 73 gitu. Lalu untuk defendernya ada 32, midfieldernya ada 78 gitu teman-teman. Nah, lalu untuk nomor 9, munculkan jumlah gol menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan tentukan lebih banyak mana. Nah, untuk sebelumnya ada kita buka df-nya dulu ya, df.head. Kita buka dua baris. Nah, di sini ada kolom right foot sama left foot. Nah, aku pinginnya itu kita jumlahin semua, lalu kita bandingkan gitu. Nah, jadi kita tinggal pakai aja df.right foot right underscore foot dot sum. Sama kayak left foot juga di sum gitu. Nah, kita ketahuan kan, 178 sama 127 di besaran mana gitu. Nah, jadi untuk nomor 9 sudah. Nah, ini banyakan yang kaki kanan ternyata. Lalu di sini ada nomor 10, cek tipe data dari setiap kolom yang ada di data frame. Jawab dengan dua cara berbeda. Nah, sebenarnya ini dua cara berbeda ini maksudnya adalah yang pertama ngecek secara keseluruhannya, lalu yang kedua ngecek satu-satuannya gitu. Nah, ada df.types ini sebenarnya kita bisa pakai untuk ngecek semuanya itu ya. Kita bisa pakai df.types atau kalau kalian mau lebih lengkap lagi kita pakai yang namanya sebentar. Kita pakai yang namanya df.info. Nah, ini sama aja. Dtype, type, nah sama. Jadi ini dua caranya kayak gitu. Nah, ini kita ngeceknya satu-satu. Cek tipe data dari kolom goals, player, dan indeks yang ada dalam data frame. Nah, jadi di sini kita disuruhnya ngecek
kolom goals, player name, sama indexingnya dicek tipe datanya apa gitu. Nah, tinggal aja kita df.goals, d-type-nya apa, nanti dia keluar. Player name, d-type-nya apa, dia keluar. Objek. Goals integer ternyata. Nah, untuk index ternyata dia integer juga karena 0 sampai sampai berapa banyak datanya gitu ya. Nah, lalu di sini soal selanjutnya kita disuruh untuk membuat group by single indexing. Nah, group by kan ada dua tipe ya, ada yang multiple indexing, ada yang single indexing gitu. Nah, yang di sini kita untuk kasus single indexing aja. Nah, ini minimal dua ya. Ini sekreatif kalian. Boleh beda dari ini nggak apa-apa. Mungkin kebetulan sama juga apa gitu ya. Nah, di sini aku ngebuatnya df.group by, kita mengetahui posisi mana aja yang dapat goal berapa gitu. Jadi di sini ketahuan defendernya ternyata ngegolin juga. Nggak cuma buat ngedefend doang defender ternyata ya. Dia bisa ngegolin 35 gol gitu. Untuk forward wajar terbanyak karena dia main di depan 197 gol seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan codingannya ini adalah data frame-nya, ini fungsinya dot group by. Nah, di dalam kurung biasa ini adalah indexingnya. Lalu di sini adalah apa? Value-nya yang mau kita agregat fungsikan pakai sum gitu. Ini bisa pakai main, bisa pakai min, bisa pakai max gitu kan. Nah, untuk to frame di sini, to frame itu adalah ngebuat dia jadi data frame gitu. Biar dia jadi table gitu ya. Kan biasanya kan kalau nggak pakai to frame dia jadi series gitu. Mungkin kita run dulu. Lalu ini yang kedua aku makainya, wah, bentar dia nge-lag. Oh, dia error. Tim kenapa? Tim harusnya klub ya teman-teman, maaf. DF kolom. Nah, klub harusnya. Sorry, sorry. Salah salah tulis. Nah, oke di sini. Ini tadi yang posisinya. Sekarang aku mau yang klubnya gitu. Eh, yang klubnya berarti ada 32 row, satu kolom. Nah, tinggal sama kayak tadi penjelasannya ya. Untuk ini nama data frame-nya, dot-nya ini function-nya ya kan. Klubnya ini berarti indexing di kiri ini indeksnya. Lalu ini goals-nya adalah value-nya gitu. Lalu selanjutnya nah ini, buatlah group by multiple indexing sekarang teman-teman. Minimal dua, bebas juga kreatif kalian. Nah, di sini bedanya apa yang multiple indexing sama single indexing gitu. Mungkin kalian langsung langsung kayak sadar gitu. Oh, bedanya ada di sininya. Kalau si single indexing dia cuma pakai satu, lalu kalau si multiple indexing dia pakai dua. Nah, multiple indexing ini sebenarnya bisa pakai tiga, bisa pakai empat gitu. Itu bebas, sesuai dengan keperluan aja gitu. Nah, di sini aku kebetulan kepikirannya itu makanya kita gabungin antara tim dan juga posisinya gitu. Jadi kita tahu tim A posisinya defender, forward, middle fieldernya itu ngegolin berapa gitu. Nah, jadi misal di sini kita pakainya yang Zenit deh, Zenit gitu. Defendernya ngegolnya satu dan tadi tim itu. Forwardnya dua dan midfieldernya enam gitu kan. Nah, itu gunanya multiple indexing. Nah, multiple indexing ini harus jangan lupa ya teman-teman. Kalau yang satu kan dia nggak pakai kurung siku di dalam sini ya. Tapi kalau multiple indexing dia pakainya siku juga. Kurung siku untuk menjadikan dia list gitu. Jadi dia bisa dua dua kolom. Oke. Nah, lanjut ini apa namanya? Multiple indexing yang kedua. Nah, kita di sini aku nyariin di sini tim sama posisi juga sama ini. Tim sama posisi. Cuman di sini kan goalsnya aja ya. Di sini aku jabarin lagi. Goalsnya itu berapa? Lalu goalsnya itu berupa apa gitu? Kan goal itu kan ada kayak berupa sundulan kayak atau kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu bisa diketahuan di sini. Terus dari goals itu mereka tuh mainnya berapa match gitu. Kayak biar kita bisa tahu misal 19 apa? 19 gol gitu. Ternyata 19 gol itu diambil dari 35 permainan. Nah, gitu teman-teman. Terus apa lagi? Nomor 14. Nah, nomor 14 urutkan data frame yang ada berdasarkan match played-nya terbanyak. Nah, di sini kita ada yang namanya short underscore value, teman-teman. Underscore values. Nah, ini diajarin di sesi 2 kemarin ya. Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal nama data frame dot short values. Nah, by ini adalah dengan. Jadi dengan kita mau shortnya dengan apa? Dengan kolom apa gitu.
match player. Tinggal kita kopas aja. Misal lalu kita di sini kan maunya berdasarkan match player terbanyak gitu kan. Terbanyak berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita ascendingnya false karena kalau terbesar ke terkecil itu namanya descending teman-teman. Tapi di sini nggak ada yang namanya parameter descending. Jadi makanya ascending true atau false gitu. Nah, langsung di run kita muncul kayak tadi, udah. Lalu di sini ada ganti ya, ganti nama kolom serial menjadi nomor punggung dan klub menjadi tim. Nah, yang tadi saya salah tulis ternyata di sini. Nah, untuk mengganti nama kolom gitu caranya pakai rename teman-teman. Ini gampang banget, ini juga simple banget, cuman segaris gini teman-teman. Jadi kita simpan di variabel df. Nah, ingat tadi kataku kalau kalau kita nggak mau nyimpan kayak gini, kita tinggal ngetik di sini sebenarnya. Nah, gini, eh, koma, in place, sama dengan true. Gitu, tinggal gitu aja teman-teman. Kalau misal kalian nggak mau nge-save ke assignment gini loh, kayak gini. Cuman nggak ada bedanya itu. Lalu di sini ada df.rename. Rename itu kan mengubah nama ya. Nah, yang mau di rename itu apa? Kolom. Kolom sama dengan pakai dictionary gitu. Jadi kolom yang sebelum diubah namanya itu apa? Serial, kita ubah jadi nomor punggung. Lalu klub kita ubah jadi tim. Nah, kalau misal kalian nanya, eh, kalau indeks ini bisa diubah nggak? Bisa, tapi kita bakal ribet gitu. Misal, jadi kita koma lagi di sini, indeks, lalu di sini kita ubah misal 74 gitu. 74 kita pakai dictionary juga. Nah, 74 diubah jadi misalnya ubah gitu. Nah, dia bakal berubah jadi ubah gitu. Tapi ini karena indeks kita integer, kalau kita ubah jadi string, maka nanti jadi objek. Nah, maka aku biarin aja gak diubah indeksnya. Itu cuma buat contoh aja biar kalian tahu juga. Nah, coba kita lihat ya df dot head 1. Nah, tim. Jadi tim, lalu jadi mana tadi satunya? Nomor punggung. Nah, ini. Oke, jadi nomor punggung. Oke, udah aman. Lalu di sini tugas ke-16 yaitu cek missing value-nya, teman-teman. Nah, cek missing value-nya yang ada pada kolom tim dan penalti saja. Nah, ini aku kurang satu ya ternyata. Tim kurang satu ternyata. Nah, pakai apa kalau ngecek missing value? Pakai is null di sini. pd.isNull dalam kurung. Nah, sebenarnya kalau kalian mau ngecek langsung semua ya tinggal gini aja. Oh, ini ada soal yang selanjutnya Nala. Nah, ini kalau kita mau apa ya kayak single checking gitu ya. pd.isNull pakai pandas lagi-lagi ya. Pandas ini memang powerful untuk kita data scientist gitu. Misal kalau kalian mau cita-citanya data scientist, pd.isNull df penalties. Nah, penalties ini df penalties ini apa? Kalau kataku tadi kan kita ngambil kolomnya gitu. Kita ngambil kolom penaltiesnya. Nah, ini kita ambil sampai bawah. Nah, isNull ini sebenarnya nilainya itu true false teman-teman. Nah, jadi kalau kalian perhatikan kan, kalau kalian ingat atau tahu gitu, pernah tahu, false itu angkanya direpresentasikan oleh nol. Nah, kalau si true itu direpresentasikan oleh satu. Nah, maka dari itu kalau di sum, salah. Nah, kalau di sum ya kita dapatnya berapa gitu. Nanti misal ada uh, false, false, true, true, false. Nah, berarti ada dua yang is null berarti gitu. Sama kayak yang is null.tim juga, itu sistemnya sama makanya. Lalu ada cek semua missing value pada kolom secara keseluruhan. Nah, ini secara keseluruhan, teman-teman. Kalau secara keseluruhan, tinggal kita df.isNull.sum. Nggak usah diisi apa-apa dalamnya. Dalamnya ini. Nggak usah diisi apa-apa, langsung df.isNull gitu. Udah. Kalau nilai true sama false-nya sama kayak tadi penjelasannya ya. Oke. Lalu nyampe ke nomor terakhir. Nah, aku mau jumlahkan kolom right foot dan juga left foot, lalu masukkan ke kolom baru bernama foot goals. Nah, kita cek dulu deh, DF-nya itu ada kolom apa aja. Nah, di sini ada kolom yang namanya right foot sama left foot, teman-teman. Nah, aku kepikiran kemarin, oh ya, coba kalau aku gabungin keduanya jadi uh, foot goals gitu. Jadi, goal yang menggunakan kaki gitu. Jadi kita bisa tahu, nggak usah dibedakan kayak kaki kanan atau kirinya. Nah, caranya gimana?
ini cukup mudah juga, cuman agak tricky ya. Kalau kita nggak tahu gitu misal, kita bakal bingung caranya gimana. Padahal simple kayak gini. Jadi caranya awalnya ini gini teman-teman. DF kita ambil kolomnya, kolom right footnya sama left footnya kita tambahin biasa kayak operator apa namanya assignment operator biasa plus minus kali tambah kayak gitu. Nah dia dapat kayak gini toh, dapat 182 kolom, 182 baris maaf, maaf, maaf. Barisnya ini sama kayak baris yang di data frame. Jadi langkah yang kita lakukan tinggal kita buat kolom baru gitu. Tapi kolom barunya kita pakai assignment variable. Nah ini. Jadi df food goals. Di sini kan nggak ada food goals ya. Jadi kita buat baru ini. Jadi kalau perintahnya dibaca gimana? Eh, tambah ada variabel right foot ditambahkan dengan variabel df left foot, kita dapatkan hasilnya dan tolong buatkan apa, kolom baru pada data frame df gitu. Jadi kalau kita save, kalau kita apa run itu ada dua cara teman-teman, ada control enter atau shift enter. Nah, dia kesimpan sekarang. Lalu kita misal buka df, oke, kita cek apakah ada dia. Nah, ada teman-teman di foot goals. Coba kita cek right right footnya sama left footnya 11 tambah 1 12. Nah, misal kalian kepo lah. Kalau misal aku kali berapa? Tapi ini beda ya teman-teman. Ini anggap kita nyoba-nyoba aja. Coba-coba. Kolom coba-coba. Apa bisa nggak kalau dikali gitu? Nah, bisa teman-teman. Dan ternyata dia nambah juga gitu. Coba-coba dikali. 11 kali 1, 8 kali 3 gitu. Tapi ini kan nggak guna ya kalau dikali. Ini buat apa juga. Nah, udah. Itu teman-teman. Mungkin eh, itu aja mungkin buat pembahasan tugas pertemuan tiganya. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan juga eh, ya terima kasih telah mengerjakan tugasnya teman-teman. Oke, oke mungkin cukup sekian dari aku teman-teman.